Kalau kita bangun confidence-nya, pemimpin yang kita bangun, sebelum kita kasih tanggung jawab, tantangan di depan menjadi challenge. Kalau kita tidak berikan confidence dulu, langsung diberi tanggung jawab, tantangan di depan jadi burden. Saudara, kalau mau bawa mereka lebih deeper, orang-orang ini, connect-kan dengan pemimpin-pemimpin hebat yang lain. Giants of faith, raksasa-raksasa iman. Supaya apa? Supaya juga kena impartasinya, diurapi, dan bisa akses semua pengalamannya orang-orang hebat ini. Belajar denger solitude, diam sama Tuhan. Kita boleh ngajari banyak hal. Kalau tidak ngajari untuk orang diam dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berdoa, it will not last. Tidak akan bertahan lama. Semua orang cari community, ya, karena memang manusia diciptakan untuk sebagai makhluk sosial. Itu sebabnya waktu Tuhan berpikir tentang bagaimana strategi menyelesaikan rencananya, dia buat yang namanya eklesia, yang artinya adalah community. Semua orang butuh yang namanya care. Tidak ada orang tidak butuh care. Baik di gereja, di perusahaan, di keluarga, dimanapun. Kebutuhan pertama komunitas, kebutuhan kedua care. Yang ketiga yang dibutuhkan semua orang adalah restu Tuhan atau favor Tuhan. Ya, di dalam Sakarya 8 dikatakan nanti pada akhir zaman 10 orang dari bangsa-bangsa akan memegang puncak jubah orang Yahudi dan berkata, kami mau ikut engkau karena kami dengar Tuhan itu menyertai engkau. Dan itu yang saya saksikan hari ini, saya rasakan hari ini. Komunitas orang bisa sebagaimana adanya di hadapan Tuhan dan di hadapan umatnya, care atau peduli, ya, dan ada hadirat Tuhan, ada restu Tuhan. Nah, kalau ini bisa sampai kemana-mana, komunitas, care, dan restu Tuhan. Itu yang dicari semua orang di dunia ini. Nah, saya bersyukur hari ini. Bersyukur karena lihat begitu banyak orang ingin belajar, ingin bertumbuh, ingin jadi seperti Tuhan Yesus. Satu hal yang dalam hidup saya yang bisa membuat saya bahagia adalah kalau lihat orang bertumbuh, orang ingin bertumbuh, orang mau invest untuk bertumbuh, ingin jadi seperti Tuhan Yesus. Berapa saat yang lalu teman-teman nanya kita temanya apa? Ya. Kemudian Tuhan kasih kita tema deeper. Oke. Jalan, kita sudah ketemu deeper, berapa minggu kemudian nanya, terus ayatnya mana? Kita doa lagi ayatnya, kemudian dapat Yeremia 33 ayat 3. Saya akan bacakan Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, memang Bible study kita kan mau belajar hal-hal yang memang kita nggak tahu. Ya, jadi janji Tuhan adalah kalau kita berseru pada dia, dia akan nyatakan hal-hal yang tidak ada satupun dari kita yang tahu hari ini. Tentang Tuhan, tentang rencananya melalui leadership. Nah, hari ini saya ingin bicara dari Markus pasal 9. Semestinya perikop yang sama itu ada juga di dalam Lukas pasal 9. Perikop yang sama juga ada di Matius pasal 17. Saya mau lihat sebentar, saudara bisa dengarkan bersama saya. Familiar sekali ceritanya.
Ya, dikatakan di pasal 9 ayat 2 Markus, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih, berkilau-kilau. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat melantang pakaian seperti itu. Maka nampak kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Kemudian ayat 7, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, hari ini kita mau membahas tentang deeper, ya. Tapi bukan kita sendirian yang deeper, bagaimana menolong orang-orang yang ikut saudara deeper di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya kita sendiri, tapi bagaimana membawa orang-orang deeper bersama Tuhan. Nah, kalau ayatnya berbunyi 6 hari kemudian, kita akan bertanya, ada apa 6 hari sebelum ini? Ya. 6 hari sebelum ini, kalau sudah lihat peristiwanya di pasal 8, Yesus bertanya kepada muridnya, menurut kamu siapakah aku? Menurut orang siapakah aku? Kemudian ada yang bilang Elia, ada yang bilang Nabi, ada yang bilang siapa? Petrus tiba-tiba ngomong, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, diberkatilah engkau Simon. Karena yang kamu sampaikan itu dari Bapa di surga, bukan dari dirimu sendiri. Pertama kalinya ini Simon benar. Biasanya salah. Ya. Biasanya kalau dia ngomong keliru terus. Ya. Tapi ini benar kali ini. Jadi dipuji sama Tuhan, omonganmu benar. Jadi senang dia. Tapi kemudian di perikop setelah itu Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia akan menderita. Dan akan dibunuh, disiksa dan dibunuh. Untuk menebus dosa manusia. Kemudian Petrus, dia sudah terlanjur senang gitu ya, dipuji Tuhan tadi. Dia pegang pundaknya Tuhan Yesus, dia bilang, dia negur Tuhan. Dia bilang, Tuhan jauhkan kiranya semua yang jelek-jelek tidak akan menimpa Tuhan. Lalu Tuhan megang pundaknya Petrus, dia bilang, iblis, pergi daripadaku. Karena kamu adalah batu sandungan, karena kamu berpikir yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Habis dipuji-puji, sekarang dibilang iblis. Tuhan Yesus, minggir daripadaku, ya, karena kamu batu sandungan. Nah, supaya batu tidak jadi sandungan, dia harus masuk ke tanah. Harus diinjak masuk ke tanah. Kalau dia nongol, jadi batu sandungan. Ya. Jadi konteksnya adalah pikirannya Petrus, begitu dia benar jawab bahwa Yesus Mesias, Juru Selamat, Raja, jalannya akan naik ke atas. Tapi Yesus bilang mulai hari ini, anak manusia akan menderita, disiksa, dan mati. Petrus bilang, jangan ngalup Tuhan, jauhkan daripadamu kiranya semua yang jelek-jelek. Tuhan bilang, iblis minggir daripadaku, engkau batu sandungan. Kemudian setelah peristiwa itu muncul pasal 9 ini. Ya, Yesus bahas tentang kalau kamu mau hidup, kamu harus serahkan nyawamu, dan segala macam di perikop terakhir pasal 8. Nah, Yesus ingin mengajak 3 muridnya ini untuk grow deeper, supaya tidak jadi batu sandungan. Jadi orang-orang Kristen yang tidak grow deeper, dia akan jadi batu sandungan seperti Petrus dan teman-temannya. Kenapa sih Yesus mengajak mereka ke gunung? Satu, karena peristiwa tadi, batu sandungan. Ya. Kenapa dikatakan batu sandungan? Karena perspektifnya perspektif manusia, bukan perspektifnya Tuhan. Kenapa
Tuhan ingin bawa mereka ke gunung karena mereka berpikir dengan pikiran manusia, bukan pikirannya Tuhan. Ya. Jadi kesimpulannya kalau ada orang di sana, ya teman-teman, family, keluarga yang tidak diajak untuk grow deeper, most likely mereka bisa jadi sandungan buat pemimpin-pemimpin yang lain. Karena apa? Persepsinya dunia adalah kita ini ujungnya akan jadi Mesias, jadi jalannya akan naik, tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan, tidak ada apa-apa. Tapi Yesus justru untuk jadi raja jalannya turun ke bawah. Ya. Nah, ada 7 hal yang dikerjakan Tuhan Yesus untuk menolong murid-murid, 3 orang muridnya ini grow deeper. 7 hal ini saja yang mau saya share kepada saudara. Yang pertama, sudah perhatikan di ayat tadi, ya. Yesus ngajak 3 orang ini naik ke atas gunung. Jadi dia ingin memberikan sense of confidence, ya, sense of confidence dan sense of responsibility pada 3 orang ini. Jadi mereka merasa, iya, kalau kita mau memberi responsibility pada orang, harus dibangkitkan confidence-nya dulu. Dari 12 orang ini 3 dipilih. Jadi dia merasa, iya, 3 ini paling dekat bisa kumpul sama Tuhan Yesus, confidence-nya muncul, baru diberi responsibility. Kalau kita langsung kasih orang responsibility tanpa dibangun confidence-nya, orangnya akan stres, merasa ini burden. Tapi kalau dibangun confidence-nya dulu, tantangan yang kemudian menjadi challenge untuk ditaklukkan. Jadi bedanya tipis sekali. Kalau kita bangun confidence-nya, pemimpin yang kita bangun, sebelum kita kasih tanggung jawab, tantangan di depan menjadi challenge. Kalau kita tidak berikan confidence dulu, langsung diberi tanggung jawab, tantangan di depan jadi burden. Ya. Nomor 1, bangun confidence-nya Petrus, Yohanes, Yakobus yang Tuhan percayakan di hidup saudara. Nomor 2 adalah time alone. Invest waktu yang banyak bersama mereka. Dikatakan di ayat yang kedua tadi, di situ mereka bersendirian dengan dia saja. Ya. Jadi di atas gunung disebutkan, digarisbawahi, dan di sana mereka sendirian saja, tidak terganggu. Ya. Waktunya diberikan kepada mentinya, tidak sambil lihat media sosial, lihat apa, tapi mereka sendirian saja, artinya fokus kepada mereka ini dalam satu momen. Jadi untuk persiapan grow deeper, pertama dibangun confidence-nya, kedua alone time-nya itu harus banyak. Kita bangun keluarga, anak-anak kita juga sama, perlu time alone, quality time. Kita bangun orang di gereja, bangun orang di perusahaan, sama orang yang kita muridkan perlu time alone dengan kita. Ya. Ini yang dikerjakan Tuhan Yesus, time alone yang cukup banyak bersama 3 orang ini. Yang ketiga, kemudian Yesus berubah, dikatakan. Pakaiannya berkilau-kilauan, bercahaya. Ajak orang-orang ini, Petrus, Yohanes, Yakobus yang Tuhan percayakan pada saudara itu untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, tidak ada hal yang lebih indah di dunia ini daripada mengalami kemuliaan Tuhan. Di Keluaran pasal 33, waktu itu Tuhan jengkel pada orang Israel. Tuhan bilang, mulai sekarang aku tidak akan menyertai bangsa ini. Musa minta ampun kepada Tuhan, Tuhan tolong ampuni bangsa ini. Kalau Tuhan tidak menyertai, jangan suruh kami pergi. Pasal 33 ayat 15, Tuhan bilang, Musa, aku berkenan, aku merestui kamu. Tapi bangsa ini jahat. Musa bilang, kalau Tuhan tidak menyertai, jangan suruh kami pergi, jangan suruh saya pergi. Tuhan bilang, aku berkenan padamu. Kemudian Musa bilang, buktinya apa? Orang akan bilang apa? Buktinya apa kalau Tuhan menyertai aku? Kemudian Musa minta bukti dari Tuhan apa? Show me your glory.
Tunjukkanlah kemuliaan-Mu padaku dan itu sudah cukup. Saya tidak tahu kapan terakhir kali saudara ngelihat kemuliaan Tuhan. Ya. Hadirat Tuhan yang luar biasa kemuliaannya. Sampai membuat kita itu kepengennya ya itu saja, kayak Musa. Itu aja cukup Tuhan. Tiap hari doanya, Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu hari ini. Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu hari ini. Itu aja cukup. Ya. Nah saudara kalau mau bawa deeper, ajak orang-orang ini, Yakobus, Yohanes, Petrus dalam hidup saudara ini untuk ngalami kemuliaan Tuhan. Ngalami hadiratnya Tuhan. Tidak ada hal yang lebih indah, percaya saya. Ya. Tidak bisa dibandingkan dengan uang berapapun juga. Kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, melihat kemuliaannya Dia. Punya kerinduan seperti Musa tadi. Show me your glory, and that's enough. Show me your glory. Yang keempat, ya, Paulus juga berkata bahwa iman kita kepada Tuhan itu bukan cuma soal perkataan, tapi soal kuasa, soal kemuliaan, soal kehadiran. Kita biasakan, karena di surga itu nanti semuanya soal glory, soal kemuliaan. Jadi kalau kita tiap hari merindukan itu, ya, kita merasakan surga pelan-pelan di dalam hidup kita. Yang keempat, kemudian mereka melihat Elia dan Musa tampil. Jadi saudara kalau mau bawa mereka lebih deeper, orang-orang ini connect-kan dengan pemimpin-pemimpin hebat yang lain. Giants of faith, ya. Raksasa-raksasa iman, supaya apa? Supaya juga kena impartasinya, diurapi, ya, dan bisa akses semua pengalamannya orang-orang hebat ini. Ada Elia, ada Musa yang dipakai Tuhan luar biasa, di-connect dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Jadi langkah keempat yang sudah perlu tolong orang-orang yang saudara ingin bawa ke deeper dengan Tuhan adalah connection, jangan obsesif. Ini murid saya tidak boleh kenal sama pemimpin lain, ya, tidak boleh kenal sama raksasa iman lain atau mentor lain. Justru di-connect supaya mereka juga bisa nyerap pengalamannya Elia, urapannya Musa, ya. Jadi connect dengan giants of faith. Nomor 5, latih mereka untuk diam di hadapan Tuhan. Solitude, sembahyang. Dulu saya masih ingat pendeta, saya kenal beliau waktu beliau sudah umur 84 tahun, namanya pendeta Ishak Liu. Waktu saat dia khotbah di sebuah retreat hamba-hamba Tuhan. Diharapkan dia puncaknya adalah khotbahnya dia. Orang sudah menanti-nantikan ya apa yang dia mau sampaikan. Sekian banyak hamba Tuhan dari seluruh Indonesia menantikan dia. Dia depan, dia pegang mic. Dia bilang, kalau banyak doa, banyak kuasa. Sedikit doa, sedikit kuasa. Tidak doa, tidak ada kuasa. Dia taruh mic-nya, dia duduk lagi. Semua orang bingung ini mau naik lagi atau sudah selesai. Tapi tidak berapa lama waktu mereka masih diam bertanya-tanya, tahu-tahu hadirat Tuhan nyapu ruangan itu. Semua nangis di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang punya dampak kekal yang tidak dihasilkan di ruang doa. Tidak ada. Ya. Ruang media sosial bisa menghasilkan sesuatu tapi tidak kekal. Ya. Ruangan-ruangan gereja yang hebat bisa menghasilkan sesuatu tapi tidak kekal. Hanya yang dikeluarkan dari ruang doa hasilnya kekal. Nothing replace. Tidak ada yang replace sendiri dengan Tuhan. Sembahyang dengan Tuhan. Teman saya mengatakan kehidupan rohani kita, maturity-nya, kedewasaannya tidak akan pernah melewati kehidupan doa kita. Tidak pernah. Untuk 1-2 hari, 1-2 minggu kita bisa fake it. Bisa pura-pura, bisa nutupi. But overall,
It's not possible. Tidak mungkin. Kita mungkin bisa berkata hebat, baca buku banyak, dan segala macam. But at the end of the day, pada ujung-ujungnya, what matters is your prayer life. Hubungan saudara dengan Tuhan. Dan itu tidak bisa di-fake. Ya. At the end of the day, pada ujung-ujungnya, saudara tahu dan Tuhan tahu. Semua yang saudara tinggalkan di bumi, dikeluarkan dari ruang doa, hubungan saudara dengan Tuhan. Latih Yohanes, Yakobus, Petrus untuk dengar suara Tuhan. Seringkali banyak sekolah doa untuk melatih kita untuk ngomong sama Tuhan. Sedikit yang dilatih untuk dengar Tuhan. Banyak orang bilang, saya tidak bisa dengar. Latihan dengar. Ya, belajar dengar. Antenanya diarahkan ke arah yang benar. Belajar dengar, solitude, diam sama Tuhan. Kita boleh ngajari banyak hal. Kalau tidak ngajari untuk orang diam dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berdoa, it will not last. Tidak akan bertahan lama. Nomor 6, yang penting untuk saudara kerjakan bersama orang-orang saudara pimpin adalah ingatkan senantiasa. Tidak bisa cuma sekali, kemudian ketemu lagi 10 tahun lagi orangnya udah jatuh. Ya. Ingatkan terus menerus. Kadang-kadang dulu saya pikir orang Israel ini gimana sih? Baru aja lihat mujizat. Sekarang sudah komplain lagi. Dikasih mujizat air dari pahit jadi enak. Komplain lagi. Terus saya pikir lah saya juga begitu. Kita ini pelupa sekali. Ya. Jadi itu sebabnya pemakmur mengatakan jangan pernah lupa kebajikan Tuhan, jangan pernah lupa. Karena apa? Karena kita pelupa. Dikasih Tuhan macam-macam, cepat lupanya, komplain lagi, minta lagi, nesu lagi, dan segala macam. Jadi perlu reminder yang terus-menerus kepada orang yang kita tolong ini. Ingatkan bahwa yang penting standar sukses itu approval dari atas, bukan pujian dari manusia. Karena tidak diingatkan, kita akan defaultnya cari pujian manusia, selalu. Tidak peduli nama saudara siapa, asalnya negara mana. Semua orang defaultnya cari pujian manusia. Kita perlu effort untuk diingatkan terus-menerus. Standar sukses itu bukan pujian manusia, tapi approval dari surga. Maka dengar suara tadi, ini adalah anakku, yang kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. That's the most important. Perikop ini adalah untuk bawa 3 orang ini untuk dengar suara dari surga. Ini adalah anakku. That's success. Yang kepadanya aku berkenan. That's the most important thing. Itu yang paling penting. Yang terakhir, nomor 7, dikatakan di dalam Matius 17. Markus tidak nulis ini, tapi Matius 17 ayat 7 dikatakan, kemudian Yesus datang kepada 3 orang ini, menjamah mereka dan berkata, bangun dan jangan takut. Jadi nomor 7 yang penting adalah commission mereka. Bangun, kata yang dipegang, bangun, jangan takut. Ya, ini kayak commissioning. Kita tahu di Bible study, saudara tidak mungkin bisa bertumbuh kalau tidak menorong orang lain bertumbuh. Jadi orang-orang ini Petrus, Yohanes, dan Yakobus dalam hidup saudara tidak mungkin bertumbuh deeper kalau mereka tidak mimpin orang lain. Tidak ada kamusnya orang Kristen jalan sendirian, tidak ada. Ya. Profesi saudara apapun juga, mau pendeta, mau pengusaha, mau apapun juga, tidak ada kamusnya orang Kristen jalan sendirian. Pemimpin orang Kristen selalu ada Yakobusnya, ada Petrusnya, ada Yohanesnya. Dan tugas saudara menolong mereka untuk masuk ke tanah. Jalannya memang sulit. Yesus akan menderita. Tapi kalau tidak masuk ke tanah, ini orang-orang akan jadi batu sandungan buat banyak pemimpin. Sudah banyak batu sandungan di gereja. Sudah banyak batu sandungan di mana-mana. Jadi kalau kita mau nolong pemimpin-pemimpin untuk jalannya lancar, semua kita menolong orang yang kita pimpin untuk grow deeper, masuk ke dalam. Tidak kelihatan. Semua orang maunya kan kelihatan.
Mau kita lihat grup foto yang dicari siapa? Fotonya diri sendiri dulu. Di mana saya? Ya kan? Selalu maunya kan kelihatan, gitu. Ya. Cuman kalau grow deeper tidak kelihatan di dalam tanah sana. Yesus, peristiwa perikop ini sangat penting. Sampai kemudian kita akan lihat bekasnya di kemudian hari. Dalam hidupnya Yohanes, dalam hidupnya Petrus. Mereka bertiga saja yang mengalami semua ini. Yang lain muridnya tidak mengalami. Jadi, saudara ada di sini, bukan hanya kita yang mau grow deeper, tapi we have responsibility, kita punya tanggung jawab untuk membawa orang-orang yang Tuhan percayakan untuk deeper juga di dalam Tuhan.